yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dari amal ibadah berkah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara ibu kajian PJ Islam Anda kerjasama dengan Masjid Al-Rohim yang kali ini akan diisi oleh Ustaz Nofal. Mungkin untuk mengefektifkan waktu kita mulai acara ini. Kepada Ustaz. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Di halaman 14 Al-Marhatus Sali pembahasan yang ke-7. Al-Marhatus Sali Ilmu laki wal muqayyad, tentang mutlak dan muqayyad. Bila ada ungkapan seekor singa telah menerkam musuhnya, maka kata singa itu mau dimaknai singa yang sebenarnya atau mau dimaknai singa dalam konotasi yang berbeda.
bila mana kata singa itu tidak dibatasi dengan batasan kata yang mengikat pada kata singa itu, maka kita pakai singa itu adalah singa yang sebenarnya. Berarti kita singa soalnya di luhur, gitu kan? Seekor singa telah menerkam musuhnya. Berarti singa dirinya itu singa yang sebenarnya. Tetapi bila mana ungkapan kata yang sama gitu, disebutkan dalam satu ungkapan lafaz yang sama, kata singa, tetapi ada yang mengikat dari kata singa itu. Contohnya misalkan singa pada pasir telah menerkam musuh-musuhnya dengan pedang, maka kata singa di situ memiliki konotasi yang berbeda. Maka dari sini kata singa yang pertama itu yang dimaksud dengan kata yang mutlak diartikan bahwa kata singa itu singa secara umum, ya, maksudnya singa yang sebenarnya. Tetapi ketika ada sifat yang menempel, singa pada pasir menerkam musuhnya dengan pedang, pokoknya singa menelan pedang, gitu kan? Nah, itu disebut dengan mutlak. Nah, bila mana demikian, apa yang dimaksud dengan mutlak dan muqayyad itu? Di sini dijelaskan al-mutlaqu madalla alal mahiyan. Al-mutlaqu, mutlak itu madalla alal mahiyan, lafaz yang menunjukkan kepada suatu hakikat bila qaidin, tanpa disertai adanya batasan, min quyudiha, dari batasan-batasan yang mengikatnya. Sekali lagi ya, jadi apa mutlak itu? Mutlak itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada suatu hakikat tanpa disertai adanya batasan dari batasan-batasan yang mengikat. Seperti tadi diungkap kata singa, dan tidak ada batasan singa yang umum, maksudnya seperti itu. Tapi ketika diungkap dengan sifat tertentu, ya, maka sifat itu kemudian mengikat dan membatasi bahwa yang dimaksud bukan singa yang biasa, bukan singa secara umum, tetapi ini adalah orang yang memiliki keberanian seperti singa. Wal muqayyad, sedangkan muqayyad madalla alal mahiyat, lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat, biqaidin, disertai dengan batasan, yang disertai dengan batasan, min quyudiha, dari batasan-batasan yang mengikat. Jadi secara sederhana muqayyad itu adalah lawan dari kata mutlak. Dulu Bani Israel, kaum Bani Israel, pada kaum Bani Israel pernah terjadi suatu peristiwa yang sangat menghebohkan. Ada orang yang terbunuh dari kalangan mereka. Lalu orang-orang Bani Israel mengadu kepada Nabi Musa dan meminta agar Nabi Musa
membantu mereka untuk menemukan siapa pembunuhnya dan kemudian menghukumnya. Maka Nabi Musa kemudian bermunajat kepada Allah, lalu turunlah perintah untuk menyembelih sapi betina yang diabadikan dalam Al-Quran dalam sebuah surat yang disebut dengan surat Al-Baqarah. Kata Al-Baqarah pada awalnya adalah kata yang mutlak. Kenapa? Ya sapi betina pokoknya. Dan jelas satu sapi nikah, mau yang tua, mau yang muda, mau yang sapi itu adalah sapi yang suka dipakai untuk menggarap ladang atau bukan sapi yang dipakai untuk menggarap ladang, mau yang cacat atau yang tidak, yang warnanya putih, yang hitam atau yang warna apa saja, bebas, mutlak. Tetapi ketika orang-orang Bani Israil waktu itu kemudian mempertanyakan tentang sapi betina yang seperti apa yang harus dijadikan syarat gitu untuk dikorbankan, dan kemudian itu menjadi media untuk mencari siapa pelaku pembunuhan itu. Asalnya bukan, tapi ketika ditanya, itu kan, lalu Nabi Musa pun menjelaskan, gitu kan, sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ditanya, gitu kan, pertama itu sapi masih sabar katanya ini, ya, sapi betina itu sapi betina yang seperti apa, gitu kan, yang harus kami cari, yang harus kami sediakan sebagai syarat untuk kami sembelih dan kami jadikan itu media untuk mencari siapa pelaku pembunuhan itu. Ketika Nabi Musa menyampaikan bahwa sapi betina itu yang begini, gitu kan, tidak cukup, gitu kan. Terus bertanya, warnanya seperti apa? Akhirnya sampai pada keadaan bahwa sapi betina yang dimaksud dan yang harus dicari itu adalah sapi betina yang sangat sulit untuk ditemukan. Bayangkan, pada asalnya kalimat itu mutlak, gitu ya. Pokoknya sapi nikah, tapi ayo nama tombolon, teluratui, lobananya, warnana, anu koneng, keemasan, gitu kan. Dan itu sembarangan, gitu. Entah dipakai ke kawan lampu, pokoknya wah, sampai susah itu mencari. Dan memang kenapa mereka banyak bertanya? Maksudnya supaya jadi, ya, supaya terjadi, supaya terbukti siapa itu sebetulnya yang membunuh. Sebab yang mengadu itu padahal adalah pelakunya itu. Jadi orang gitu sih kan. Loba nanya atau lawan saya mata kawan gerak, maka digawe. Dan kalau waktu itu misalkan ngaku langsung mendapat hese. Tapi karena banyak pertanyaan, akhirnya muncul persyaratan-persyaratan lain yang menjadi takyid, gitu ya, dari kata al-baqarah itu muqayyad. Muqayyad itu jadi yang membatasi, gitu, yang mengikat dari satu lapan, sehingga lapan itu tidak bisa dimaknai secara sembarangan. Konsekuensi hukumnya maka tentu akan berbeda, gitu, ya, akan berbeda. Bila mana
lapan yang tadi satu mutlak, dia akan memiliki hukum yang mutlak. Tetapi ketika lapan itu atau misalkan kaitan dengan perintah Allah yang berkenaan dengan hukum terikat dengan takyid, dia bersifat muqayyad, maka hukum yang berlaku pun adalah hukum yang berkaitan dengan sifat muqayyad. Wa'lam, dan penting agar diketahui, annal khitoba, bahwasanya bila mana ada khitab, khitab itu perintah, khitab. Idza warada mutlaqan, apabila perintah itu turun mutlaqan, secara mutlak, yang ala itlaqihi, maka mesti yang berlaku adalah kemutlakannya. Jadi kalau misalkan perintah Allah turun dengan ungkapan atau kata-kata atau lafaz yang mutlak sifatnya, maka yang harus diberlakukan itu adalah yang mutlak. Tidak boleh dikhususkan atau dimuqayyadkan, dibatasi. Wa in warada, dan bila mana perintah itu turun muqayyadan, bersifat muqayyad, yabqa ala taqyidihi, maka yang mesti diberlakukan adalah yang bersifat muqayyad. Jadi ketika kita memahami suatu perintah baik dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, mesti diperiksa apakah perintah itu bersifat mutlak atau jangan-jangan bahwa perintah itu ada batasan yang mengikat atau dia bersifat muqayyad, sehingga dalam pengamalan atau pelaksanaannya pun itu disesuaikan. Bila mana ia bersifat mutlak, maka harus diberlakukan yang mutlak. Bila mana ia bersifat muqayyad, maka harus diberlakukan yang muqayyad, sesuai dengan kadar batasan yang berlaku dalam muqayyad ini. Wa in warada mutlaqan bi maudi, bila mana perintah itu turun secara mutlak pada satu tempat, wa muqayyadan, dan juga bersifat muqayyad di maudi akhar, pada tempat yang lain, yuhmalul mutlaqu alal muqayyad, maka ditangguhkan, ditahan gitu, yang mutlaknya itu dan memberlakukan yang muqayyad. Sekali deh ya, bila mana ada satu kata, ya, satu lafaz yang di satu tempat dia itu bersifat mutlak, tetapi di tempat yang lain dia bersifat muqayyad, maka yang mutlak itu ditangguhkan, ya, maksudnya tidak diberlakukan, tetapi yang diberlakukan itu adalah yang muqayyad, sesuai dengan adat muqayyad yang ada pada kalimat itu. Contoh seperti karraqobah, seperti kata raqobah. Raqobah itu apa? Nah, raqobah itu hamba sahaya, ar-raqobah. Dalam Al-Quran
Misalkan dalam surat An-Nisa ayat 92, kata raqabah dalam surat An-Nisa ayat 92 itu qayyadan bil iman. Ya, dia itu terikat dengan kata iman. Sebagaimana ya ibadil mawadi, pada sebagian tempat kama bi ibaratil qatli, pada masalah ibarat tentang pembunuhan. Bi qoulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah. Nah itu ya, kalau ayat yang lengkapnya itu kan waman bukan ini ya. Ya. Waman qatala mu'minan khata'an, ya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin khata'an, secara tidak sengaja, maksudnya salah membunuh. Ya, gimana aja, dekah aja, gitu ya, salah membunuh. Maka konsekuensinya dia harus fatahriru raqabatin mu'minah. Dia harus membebaskan hamba saya yang beriman. Nah, maka kata raqabah itu dia tidak mutlak. Tidak sembarangan hamba sahaya, apa hamba sahaya, tidak, tapi dia terikat dengan kata mukmin. Jadi untuk kiparat itu penting, gitu ya. Ketika seseorang salah membunuh, maka konsekuensinya dia harus membebaskan seorang hamba atau memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Jadi tidak sembarangan, tidak hanya sekedar hamba sahaya, tapi harusnya beriman. Wa atlaqat fil ba'di, tetapi pada sebagian kasus, gitu ya, untuk sebagian kasus itu dimutlakan, gitu. Kama fi kibaratil tihad, sebagaimana dalam kiparat tihar. Arikan kiparat tihar itu kasus seorang suami yang menganggap istrinya itu seakan-akan atau seperti ibunya, gitu. Tihar kan artinya punggung, gitu ya. Itu ada ungkapan dalam bahasa Arab, gitu. Aku melihat seperti punggung ibuku, gitu. Jadi maksudnya kakak si kakak ilu, gitu. Nah, itu sesuatu ungkapan yang haram, gitu. Ya, menganggap istri atau pemajikan itu ilu, gitu ya, ilu sorangan, itu kan suatu hal yang haram. Nah, ketika dia akan kembali lagi kepada istrinya, gitu ya, karena seakan-akan bahwa ungkapan itu seperti seperti cerai, gitu ya. Maka ada kiparatnya, gitu ya. Kiparatnya itu adalah sama membebaskan hamba sahaya. Tetapi di sini diungkapkan dalam ayat itu fatahriru raqabah, maka merdekakanlah hamba sahaya. Di sini mutlak, tidak dibatasi dengan sifat beriman. Pada ibarat pembunuhan, raqabahnya itu dibatasi dengan mukminah, gitu ya.
dengan mukmin, sementara pada ibarat berpihak itu tidak dibatasi. Nah, ini yang dimaksud dengan mutlak dan muqayyad itu, sehingga konsekuensinya akan berbeda. Pada satu kasus itu mesti diberlakukan bahwa yang dia merdekakan itu adalah hamba sahaya yang beriman. Sementara pada kasus yang lain, pada ibarat pihak itu tidak mesti yang dia merdekakan hamba sahaya mukmin. Boleh saja hamba sahaya yang kafir begitu, selama dia itu adalah seorang hamba sahaya. Nah, itu Pak terkait dengan mutlak dan muqayyad gitu ya. Bila mana demikian, ada beberapa persoalan sebetulnya yang muncul ketika kita membaca literatur baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Seringkali yang menjadi permasalahan perbedaan adalah karena salah satunya persepsi tentang mutlak dan muqayyad. Contoh misalkan, kalau isbal itu, ya, isbal itu apa? Melabuhkan atau menjatuhkan pakaian sampai ke tanah gitu. Apa hukum isbal itu? Nah, itu ya. Hukum isbal itu haram. Nah, tetapi permasalahan isbalnya yang haram itu atau sombongnya. Nah, itu kan ya. Itu kan kalau misalkan melakukan manjaro saubahu gitu ya. Barang siapa yang melakukan pakaian itu kan umum. Ya, kalau itu misalkan dipahami mutlak gitu, artinya seluruh mau motivasinya sombong atau tidak sombong, tetap itu haram. Ya, dan itu tidak peduli laki-laki atau perempuan. Itu kalau dipahami menggeret atau melakukan pakaian itu secara mutlak. Tapi bila mana itu dipahami bahwa ada takyid gitu, ada batasan, karena tidak semua yang melakukan pakaian itu misalkan motivasinya adalah sombong. Karena jelas ada kata-kata khuyala gitu ya, khuyala artinya yang motivasinya adalah karena sombong, membanggakan diri gitu kan, bahwa kalau pakaiannya sampai berlabuh ke tanah itu dianggap sebagai orang yang kaya. Orang yang kaya itu kan ada identitas gitu kan, salah satunya baju lengkap gitu, keren gitu kan, karena tidak gitu ya, supaya tidak dianggap sombong. Padahal hakikatnya adalah sombongnya, misalkan seperti kan ya, mutlak dan muqayyad itu berbicara tentang lafaz yang menunjukkan pada satu hakikat. Nah, ini yang dimaksud hakikat melakukan pakaian itu. Apakah melakukan pakaiannya atau karena ada atau motivasinya? Gitu. Sebab ternyata Abu Bakar misalnya ketika mengadu kepada Rasulullah bahwa saya orang yang kadang-kadang pakaiannya atau sarungnya itu jatuh ke tanah. Apakah saya termasuk orang yang demikian? Maka kata Rasulullah, kau tidak termasuk orang yang sombong. Nah, itu hari Abu Bakar tenanawan, hari orang tenanawan. Nah, itu antaranya misalkan seperti itu. Masalah terkait dengan isbal. Pernah itu terjadi diskusi tentang isbal itu. Jadi yang penting mah kesombongan, sebab ada logika gitu ya.
Ada logika. Ari nonton istilah cingkrang oge ari sombong makan sama. Gitu ya. Cingkrang tapi sombong. Sombongnya karena cingkrangnya itu. Itu kan sama pada hakikatnya itu haram. Gitu kan. Jadi lu haram itu cingkrangnya atau melabuhkan pakaian atau sombongnya gitu kan. Nah, itu artinya itu harus jelas. Apakah dia itu dibatasi dengan takkid dan kata huyala? Di balik nyawalas katakan dia balas nanti pokok cenaan berlabuh ya sombong gitu. Padahal mah itu logika yang keliru itu. Iya, kalau sekarang kan tren, ya, jadi tren. Nah itu berarti antaranya misalkan terkait dengan mutlak dan muqayyad dalam lafaz hadis. Dan itu banyak persoalan. Nah, contoh lain misalkan tentang darah, gitu ya. Dalam satu ayat tidak dijelaskan itu darah apa yang diharamkan. Disebut saja hurimat alaikumul maitatu wad damu, gitu kan? Dam itu darah itu haram. Tapi darah yang seperti apa ya? Itu mutlak. Tetapi pada satu saat, gitu kan, kita menemukan ayat keterangan dalam ayat yang lain. Itu dijelaskan. Ternyata bukan darah yang biasa. Yang haram itu adalah darah masbuhan, darah yang mengalir. Berarti ada darah yang tidak mengalir, darah beku, harus gitu, lain beda. Darah yang dibekukan, bukan darah beku. Jadi yang dimaksud darah yang beku itu adalah jantung, hati. Mah geus dituna gitu. Makanya kenapa jantung, darah, hati itu boleh dimakan. Dan dia bukan, padahal itu hakikatnya darah itu. Ya. Tapi itu adalah sesuatu yang halal. Karena yang diharamkan itu adalah damai masbuhan, darah yang mengalir. Nah, itu konsekuensinya. Kalau mutlak pasti darah berubah. Berarti kalau demikian hati jantungku bisa menjadi haram. Gitu. Kalau dimutlakkan. Tetapi ketika ada takyid itu dengan kata-kata masbuhan itu, maka yang tadinya seluruhnya baik hati, jantung itu karena masuk darah itu bisa menjadi boleh. Yang haram itu adalah darah yang mengalir, darah yang mengalir. Yang boleh kita kayak sudah sendirinya bolehnya manusia ini sampai dibekukan. Kami tidak seperti itu. Tetap saja karena pada awalnya ya hakikatnya adalah dapat masbuhan, darah yang mengalir. Itu Pak kaitan dengan mutlak dan muqayyad itu. Pentingnya kita memahami mutlak dan muqayyad itu agar kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dalam beramal ataupun dalam menetapkan suatu ketetapan yang berkaitan dengan hukum syariat. Mana yang haram, mana yang makruh, mana yang halal, mana yang sunnah dan mana yang mubah. Bila mana mutlak dan muqayyad ini kurang diperhatikan, saya kira akan banyak sekali konsekuensi terhadap hukum syariat yang akan digunakan ataupun terkait dengan amal-amal yang akan diamalkan secara serampangan. Contoh lain, ayat ini contoh lain banyak, artinya kasusnya. Contoh lain misalkan tentang sholat malam, misalkan ya, tentang sholat malam. Sholat malam itu kita sebut sholat lail, tapi dalam ungkapan yang lebih umum itu
Rasulullah menyebutnya dengan sholat witir. Sholat witir. Sholat witir itu yang biasa kita pahami. Anu ganjil tungtungan hiji pecen tilungan. Padahal hakikatnya sholat malam, baik itu sholat sebelum sholat malam itu sholat mulail gitu ya, sebelum tidur, kemudian sholat setelah bangun tidur, kemudian sholat malam yang dikerjakan baik di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan, itu diungkapkan biasanya dengan ungkapan witir, sholat witir. Pada hakikatnya witir itu adalah sholat malam. Anu beda-beda karena yang disebut sholat pel, macam sare mah disebutnya sholat mulail. Lamun di sunnah sare disebutnya sholat tahajud. Lamun di bulan Ramadan disebutnya sholat tarawih. Matakan coba istilah, matakan ayat pertanyaan. Benar saja di bulan Ramadan sholat tahajud? Nah, itu di antara salah satunya. Jadi padahal Rasulullah SAW sudah jelas ada takdir di situ, gitu kan? Dan Rasulullah juga memutlakkan, gitu kan? Ketika berbicara tentang jumlah rakaat di luar Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan, itu oleh Siti Aisyah diungkap, gitu kan? Beliau sudah biasa melaksanakan tidak lebih dari 11 rakaat. Itu salah satunya di antara. Dan dua ini kita sahah. Nah itu. Tapi orang lebih percaya kan? Karena amalan anu di luar seperti itu. Bahkan sampai berani misalkan mengungkapkan dengan mengatakan bahwa kalau 11 itu makruh. Ngomong haram itu. Itu saya kira pembahasan tentang mutlak dan muqayyad. Untuk sisanya barangkali bisa digunakan untuk tanya jawab. Sebab pembahasannya ringkas sedikit, tapi yang penting paham gitu ya maksud dan tujuannya kemana. Insyaallah nanti bulan depan kita masuk ke pembahasan ke-8 yang cukup panjang tentang makruh dan makruh. Mengapa? Jadi ya kamananya rusuk biasa harus masuk lagi ke dalam. Oh ya, biasanya payah di balik. Payah. Kami sholat tahajud, MB8 ada kemana? Kalau saya tos itu ya, makanya itu harus diperhitungkan gitu. Memang dalam melaksanakan amal itu, dalam melaksanakan ibadah itu juga kita harus memperhitungkan dan merencanakan. Tidak boleh asal penting digawai. Makanya itu niat penting gitu ya. Nah, membahas dalam niat dia pulang dari. Makanya harus diperhitungkan. Ketika misalkan kita sholat tahajud, mau sholat tahajud, ya, tinggal berfokus. Kalau misalkan sekiranya itu mepet waktunya, cukup dengan 3 rakaat ya misalkan, atasnya 3 rakaat, gitu. Ya, atau maksakan 11. Ada mau tahu kan? Atau masih kena panjang, sebenarnya 15 menit sampai 30 menit. Kan baca surat kadang kan aja, misalkan gitu. Baca suratnya parah aja, Al-Baqarah. Aku baca Al-Baqarah kayak ya 5 jam. Dan tahu aku seorang. Hah? Oh ya, mana? Komik pondok mas 15 menit ke jam. Ya kamu misalkan sekitaran 10 lah. Kalau mikro kepala, kalau dinas mah 15 menit cekak. Diperhitungkan saja. Kalau misalkan memang waktu 5 menit lagi Pak, sudah tidak akan terkejar itu. Cukup 3 rakaat. Cukup 3 rakaat saja. Tapi sunatnya ulang aja.
Pondok itu rakaat ya, mau sholat panjang aja setengah sajus gitu aja, kan sajus kayak pun saja. Ya. Saya berwaktu sih, jadi diperhitungkanlah waktu, diupayakan kalau misalkan memang tidak terkejar waktunya, laksanakanlah yang bisa dilaksanakan. Itu sebagai salah satu bentuk dari ungkapan ittaqullaha mastata'tum. Ya. Enggak, ada lagi? Hukum sholat malam yang tadi seperti tahajud gitu ya. Ada hukum dasar nanti bisa berjamaah bisa atau munfarid. Soalnya saya pernah enak kalau beda lah saya tahajud di tarawih berjamaah, tahajud munfarid baik. Terus saya pernah bersama Wid di Bandung pastor di final ayat kegiatan sholat malam tahajud berjamaah gitu. Iya. Itu sebagai hukum dasarnya munfarid atau berjamaah gitu. Iya. Kalau berbicara tentang hukum asal untuk sholat malam itu, pertama dilakukan biasanya Rasulullah itu sendirian, munfarid. Tetapi dilakukan berjamaah pun ada contohnya, gitu. Apa? Ada itu riwayat dalam satu kesempatan ketika Rasulullah melaksanakan sholat malam. Siapa? Ibnu Abbas, ya. Itu ikut melaksanakan sholat di samping Rasulullah. Nah, itu pertama ini ya. Tapi ada beberapa kesimpulan hukum nanti. Ya, tidak hanya sekedar sholat malamnya itu, gitu ya, dilakukan berjamaah atau munfarid. Nah dari situ maka boleh melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam secara berjamaah. Ada contohnya seperti itu. Kemudian dalam kasus itu Ibnu Abbas dia pertama berdiri di samping kiri Rasulullah, gitu. Rasulullah teh dipindah asalnya di kiri, kemudian ada di kanan. Nah, maka dari situ menjelaskan bahwa kalau berdua, ya, antara imam dan makmum cuma berdua, ya, maka posisi makmum itu bukan berada di sebelah kiri. Sesuai sunnah itu harusnya berada di sebelah kanan. Tim saja aja, hari orang masuk mundur salitik. Maksudnya menghargai imam, karena ketika di depan pemimpin, tidak positif. Makanya seperti itu, ulah pakai rasa aja. Ya, itu satu sok. Ya, jadi untuk membedakan mana imam mana makmum itu, yaitu imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan. Imam mundur salitik. Maksudnya mana? Tadi sakit tuh di iya mundur deh ayo imam kan mundur mundur deh alim saja jalannya padahal kalau jumlah mah kudu saja itu tidak antaranya. Jadi ya tidak apa-apa itu berjamaah juga, mau kemarin tidak apa-apa, mau berjamaah juga tidak apa-apa karena ada contohnya. Bedanya dengan tarawih ya kan sebenarnya pada beda waktu. Itu mah di bulan Ramadan, itu di luar bulan Ramadan. Adapun misalkan waktu pelaksanaannya tarawih itu diawalkan itu sebagai syiar saja. Tapi bukan ketentuan yang mutlak. Ngerjain tarawih, sehingga tahajud maksudnya saya gelak kewe. Tenang, tanya, sana kanak gitu maksudnya. Boleh saja. Dan orang mah asa beda, lancar tarawih gitu kan. Jadi tarawih tahajud itu maksudnya. Ya, berbicara tentang sholat malam itu. Tapi yang saya lihat itu istilah yang paling umum itu sholat witir.
sholat witir teh mencakup keseluruhan. Ya, ketika sholat witir sadayana gitu. Ya, ada lagi. Sampai kamu seberapa? 5-5-nya. Oh, saya waktu 7 menit lagi. Maka ada sering diskusi Pak. Iya Pak. Tadi teh. Kalau kita kajian seperti ini gitu ya, seperti pola majelis taklim gitu ya, itu bagus gitu. Tapi akan lebih bagus lagi kalau misalkan ke depan itu kita membangun kultur saling daya kritis ya, tanya jawab, diskusi. Kan itu kudu dibekalan kan, kudu dibekalan. Namun dia makan diuapan terus. Nah, diuapannya terus. Biasa kejunjunan keenakan diuapan. Dilahar biasa. Padahal tadi seorang ustaz jadi kuduna kurangnya lebih pintar batang ustaz. Nah, tidak sok. Ya, siapa ustaz dede siro. Yang ustaz Bahar bikin. Ustaz Asep Tauhid. Tetap modal. Berarti kuduna lebih pintar batang ustaz. Kudu nama. Ada hari melakit majelis taklim teh kadang-kadang ayeuna ingat ke minggu haru mau deui. Nah, biasanya bagus itu kalau kita melatih ya gitu diskusi tanya jawab gitu. Makanya kalau lebih bagus kalau misalkan nanti ke depan itu ya tadi kalau bisa mungkin diprogramkan dan secara ini di jamiah gitu ya, diprogramkan orang ya gitu. Terus bahas babarangan baca kitab gitu. Tapi ya bisa baca kitab. Jangan diajarkan. Babarangan baca kitab. Nah itu yang maksud saya perlu bekal ya, perlu bekal. Habis kalau lagi pesimis, kudu optimis gitu ya. Gitu ya. Kalau kita salah. Ya, para sahabat juga mereka masuk Islam sudah ada yang sudah tua, ada yang sudah sepuh, kakek-kakek. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk menjadi lebih baik. Baiklah belajar kan tidak ada batasan umur. Ya, belajar mutlak. Ya, tidak dibatasi. Mutlak belajar dari yang muda, yang tua semua. Ya. Misalnya di atas sana kembali ulang kumpul tadi ya. Oh iya, yang cerai sholat malam itu. Iya. Yang sholat malam itu ya, tarawih itu ya. Dijadikan berjamaah. Inilah bid'ah hasanah gitu kan. Jadi ungkapan bid'ah itu ya, bukan yang dimaksud dalam kaitan makna bid'ah yang sebenarnya gitu. Maksudnya ya kan secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru dan belum pernah terjadi di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah mungkin belum seperti itu gitu ya. Jadi maka sholatnya masing-masing dia kelompok di masjid ya gitu. Di masjid ya kelompok anu gitu. Nah, cek mata itu nah hiji kabeh dipimpin ku saurang itu ya. Yang bid'ah hasanah itu ya gitu ya. Kaitan dengan itunya gitu. Meskipun itu hadisnya itu kalau yang kaitan dengan jumlah rakaatnya itu hadisnya itu dhaif. Jumlah 2 kilo itu dhaif. Da buktina anu sahih nama ya. Umatnya ngajurkeun supaya ngalaksanakeun 11. Tok kada baca di Allah Allah. Gitu ya. Umat itu menyuruh untuk salat. Ya tapi ada yang sahih anu eta nama justru dinilai dijarah oleh para ulama ya di situ. Hadisnya dhaif.
Nah, itu masalah. Dan di antaranya apa? Periodina orang mengkaji itu salah satunya seperti itu, biar kita bisa tahu. Jadi ada dasar yang kuat, ada dasar yang kuat. Kalau kurang terhafal kan, saya kebantahkan. Makanya itu pakai artikel. Kalau kurang terhafal ya, itu artikel oh iya. Tapi kan bapak-bapak apa bisa baca kitab dia, gitu. Bahasa Arab kadia terjemah kali itu kan jauh. Ah, itu di antara pernah itu ada artikel yang saya baca tentang sholat. Ya gitu, menuju ke mana? Bukan beda ini, kan yang penting nyambung. Tapi ahli hadis. Kita belajar hadis tahun-tahun. Orang belajar belajar hadis. Itulah barangkali ya kajian kita malam ini yang berkenaan dengan mutlak dan muqayyad. Semoga ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dari doa jazakallahu khairan atas ilmunya. Mungkin untuk kajian kali ini cukup demikian. Kita tutup doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.